setelah hijrah ini, dalam proses bermusik nih apa yang pengen dicapai lagi? Iya, kalau semua musisi sih pasti pengennya lebih tinggi lagi ya gitu. Maksudnya pencapaian itu pasti nggak cuma hanya di sini, pasti pengennya di luar dan segala macam. Ya itu udah kodratnya lah semuanya gitu. Nah, kalau pencapaian yang lain di dalam bermusik sih kayaknya untuk detik ini tuh udah sampai di titik yang bukan peak ya, tapi di titik yang tidak semua orang bisa ada di sana sebenarnya. Jadi kalau Anda nih saat ini nih kapan mau bikin lagu, kapan mau rekaman, kapan mau rilis, suka-suka aja. Bebas. Jadi kasarnya kita bikin lagu sendiri. Terus bikin musik kita juga sampai prosesnya selesai. Sampai mixing mastering selesai. Nah, terus kita mau rilis, kita punya label juga sendiri. Jadi maksudnya di poin itu tuh kayaknya kita udah bukan kita tidak butuh orang ya. Tapi maksudnya kita udah bisa melakukannya dengan tim kita sendiri. Gitu yang di poin yang satu itu. Nah, cuma balik lagi kan kita pengen semua orang bisa mendengarkan lagu kita, nggak cuma di sini. Gitu. Tapi kalau bisa di luar juga, dan apalagi sekarang eranya udah global kan. Gitu. Semuanya udah dunia. Gitu. Nah, gimana caranya ya? Semua musisi pasti kepengennya gitu. Jadi sekarang udah merasa di top level dalam bermusik belum? Kalau di dalam bermusiknya udah. Udah. Karena kenapa dibilang udah ya balik lagi ke yang tadi. Gitu. Kita udah bisa ngelakuin hal yang semuanya sendiri gitu kan. Semua sendiri dan tidak semua musisi bisa melakukan itu. Oke. Kasarnya tuh from A to Z udah di kita aja. Gitu. Nah, kemarin kan sempat ngeluarin single itu apa? Indonesia Bahagia. Indonesia Bahagia ya. Itu gimana ceritanya tuh bisa ngeluarin sebenarnya ini jawaban ini udah terjawab dari yang obrolan awal kita. Yang berbuat kebaikan itu bukan, tadi? Jangan mengeluh. Oh, jangan mengeluh. Iya, jadi kan balik lagi semua sesuai dengan mindset kita. Halo, kita negor dulu. Hai. Ntar ya. Hai Bambang Sunario. Hai Bambang. Gua salah ya? Nah, jadi gini. Kita tahu Indonesia sedang tidak bahagia saat ini. Bukan Indonesia doang, seluruh dunia. Iya, benar. Seluruh dunia ini nggak bahagia banget saat ini gitu. Tapi kan balik lagi, nih, kebahagiaan itu kita yang membuat. Oke. Bukan berdasarkan kejadian yang ada di lingkungan kita saat ini. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat diri kita sendiri bahagia, itu mau apapun yang terjadi kita tetap bahagia. Nah, makanya lagu itu sebenarnya untuk bukan merubah ya, mengarahkan mindsetnya orang-orang bahwa dalam kondisi apapun kita tuh tetap harus bisa bersyukur dan bisa membuat diri kita bahagia. Gitu. Gak mungkin kita tuh pengen untuk terpuruk terus dalam keadaan yang seperti ini. Gitu loh. Tuh gak nyanyiin dong. Nyanyiin. Marilah bersama wujudkan Indonesia bahagia. Marilah saudaraku, bersama kita wujudkan Indonesia bahagia. Kira-kira Raffi gitu. Oke, jadi emang ini ajakan banget ya. Ajakan. Untuk orang-orang, untuk mau mereka ini merubah mindsetnya untuk membuat dirinya bahagia dan juga akhirnya Indonesianya bisa jadi bahagia. Gitu kan. Jadi kan balik lagi ya, semua tergantung mindset kita. Gitu. Oke. Mindset kita nggak bahagia, jadinya nggak bahagia. Udah. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kira-kira cara utama bikin diri kita bahagia dulu tuh gimana? Cara paling penting itu adalah tawakal. Tawakal. Udah itu aja. Tawakal. Iya. Oke. Bertawakal aja. Karena kalau kita udah tawakal, berarti kita sudah mempercayakan semuanya itu sepenuhnya sama Allah kan. Tapi proses menuju tawakal itu nggak gampang loh. Bener, nggak gampang. Ya makanya tadi kita bilang, ketika kita benerin sholat kita, sholat kita akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Benerin dulu sholatnya. Sholatnya bener, hatinya tenang. Hati tenang, udah pasti bisa tawakal. Iya. Gitu. Jadi habluminallahnya benerin, otomatis habluminanasnya ngikut. Bener. Kita benerin yang ke atas, yang bawahnya akan ngikut. Bawahnya ngikut.
Ibaratnya tadi kayak si orang kita dekat sama atasannya, bawahannya jadi hormat sama Jadi kita. hormat sama kita. Luar biasa. Ente kenal nih sama Raja Saudi nih. Hah. Itu semua orang Saudi, aduh, Sahil, cium tangan loh ente. Kapan ya itu ketemu Iya gitu? makanya. Tiba-tiba dipanggil sama Raja Salman kan, aduh, masuk berita segala macam. Sahil haji nih, hajinya dari mana? Undangan kerajaan. Ya salah. Orang langsung, oh iya siap, siap komandan. Oh iya, langsung kan udah. Oke, nah sempat lihat juga di sosmednya Bang Eda gitu kan, di situ ada highlight yang judulnya sedekah endorse. Sedekah endorse ya. Itu apa sih? Sedekah endorse itu jadi gini, jadi kita tidak memungut biaya apapun terhadap barang-barang yang dikirim ke kita. Yang buat kita review gitu. Iya. Oke. Jadi tuh mereka udah lu kirimin aja barang-barangnya, ntar gue review segala macam tanpa gue pungut apapun. Waduh, gua kesindir. Gitu. Iya, itu namanya sedekah endorse. Apapun. Apapun. Mau itu pun dari brand besar sekalipun. Iya. Karena kan kita memang lagi programnya. Jadi kita nggak bisa ngebeda-bedain dong mau itu brand besar mau brand kecil. Iya, tapi kan kalau gini kayak misalkan ada satu brand, dia lagi punya campaign dan dia emang punya budget untuk itu. Iya, ya terserah aja kalau mereka mau kasih budget, alhamdulillah. Tapi kitanya nggak minta, gitu. Kirimin aja. Kalau mereka ngasih kita budget, ya itu berarti udah rezeki kita. Tapi kalau misalkan mereka nggak ngomong budget, kita juga nggak nanya sama mereka. Kalau campaign itu kan berarti dia nggak ngirim barang, dia minta dibikinin video misalkan gitu kan. Nah jadi gini, jadi biasanya kalau sedekah endorse itu kita videonya bukan video profesional, gitu. Jadi memang video dari handphone kita posting di sosmed, gitu. Rata-rata sih di Instastory ya, Iya. gitu. Nah kalau memang serius banget ya ini udah kita urusannya udah bukan ke kita, ke bapak manajer. Berarti kalau yang brand-brand itu masuknya ke Pak Ya, Manajer karena gitu kan ya? gini, karena kan maksudnya ketika mereka udah pengen kita bikin video yang serius banget, itu kan udah urusannya udah muamalah, udah bukan sedekah lagi, gitu. Karena kita harus menyediakan waktu kita buat syutingnya, Iya benar. terus buat ngedit dengan benar segala macam dan segala macam, terus ada insertnya mereka di dalam, itu kan maksudnya poinnya udah bukan ngomong masalah sedekah tuh, itu udah masalah muamalah.